Yo, what's up, geng? Hai, Ceng. Nah, jadi hari ini, sebelum gua memperkenalkan orang ini, ya kan, ini buat nonton di YouTube dan juga live. Jadi hari ini kita lagi ada di sebuah cafe roti bakery ya bisa dibilang, yang baru buka di daerah Jakarta Selatan. Yes, betul sekali. Itu namanya Roti RTW, yang dimana dia terkenal dengan roti sobek ini. Roti sobek ya. Nah, sebelum itu ini siapa yang di sebelah gue? Kenalin singkat bagi orang-orang nggak tahu lu siapa. Eh, Kayaknya nggak ada yang tahu gue. Oke. Hai. Wah, this is so awkward. Halo, aku Adira. Dan that's it. Kalian siapa? Lu itu siapa? Kok bisa kenal gue? Oh ya. So, di tempat kerja gue yang lalu kita kerja sama ya QL yang sebenarnya di approach sama tim gue, not me. Jadi ada 2 orang, dia di approach sama satu lagi. Nah, and then the day pas harinya dia datang untuk review, temen gue lagi sakit, so ya I have to gantiin, I have to cover. Abis itu ya udah, terus ngeliat dia bikin konten nggak normal beneran. Dia bener-bener literally jongkok, terus pakai apa, wizard hat ya. Ya dia pakai wizard hat terus jongkok yang kayak I'm not gonna press. Terus gue yang kayak baru banget datang pagi-pagi, it's like I'm not get paid enough for this. I was like, oh, okay. Jadi konteks ini kan gue nge-live di akun Anus Food Premium ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah tahu gue dari yang sebelumnya, ini berarti gue nggak tahu nih suara gue jelas atau enggak. Tapi hopefully suara kita jelas ya guys, karena udah gue setel mic-nya sih. Tapi yang jelas jadi konten gue sebelumnya tuh nggak kayak yang kalian udah nonton di akun sekarang nih. Oke. Jadi ada masa-masa lebih tepatnya kayak ada transisi lah. Sebelumnya itu konten gue rada nggak jelas, absurd gitu, yang sesuai yang dia. Bener guys. Si normal. Tapi anyway, sejauh ini gue sekalian mau ngepromosin tempat ini ya. Menurut lu dari semua makanan ini yang paling lu suka yang mana? Bagian makanan ya, Chocopo. So good. Explain. Itu enak banget guys. Coklatnya nyoklat. No, ini bener-bener coklat yang pas dibuka bukan cuma kayak oh ya udah that's it. Itu bener-bener kayak melt. Udah gitu rasanya astaga. Coklatnya tuh nggak terlalu manis, tapi nggak pahit juga. Terus jadi kalau dimakan kayak mungkin lo pengen 2 porsi or more, ini nggak akan bikin enak dan enak banget. Plus campur abis makan ini bisa minum kopi. Ini itu sama itu cocok banget. Ini apa sih? Butterscotch. Ya. Nice. Nah, terus ada satu yang menurut gue unik. Kayaknya nggak ada di tempat lain ya. Iya. Ini sebenarnya udah rada dimasukin gitu. Explain. Sebelumnya ini kayak gimana? Sebelumnya kalau kalian tahu Godzilla, dia tuh naik ke atas gitu. Ini bang by the way dalamnya. Terus ya, di dalamnya juga ada selai coklat kacang or some. pokoknya ada rasa kacangnya, coklat banget. Dia tuh kata mbaknya disuruh dimasukin gitu, so biar pas makan tuh dapat gigitan beng-bengnya semua. Jadi ini tuh roti sisir Godzilla, kata siapa namanya? Kata bukan owner ya, kata mbaknya sini. Jadi sebelumnya ini tuh kayak ada beng-bengnya tuh nongol gitu, kayak barusan ibu sebelah kiri saya ngomong. Rasanya gimana? Ini gue belum nyoba sih. Enak banget. Jadi kayak bener kata mbaknya, thanks to mbaknya yang udah ngasih tahu, yang udah ngotot, nggak ngotot sih, tapi bener-bener kasih tahu berapa kali, karena bener-bener pas kita gigit itu dapat sampai ke tengah sampai ke akhir, itu dapat semua beng-bengnya, jadi kayak bukan cuma dikit. So nice. Oke, nah betul ini tempatnya ada di daerah Jakarta Selatan guys.
By the way, nih gua mau ngobrol sama ibu yang satu ini. Wow. Jadi gua biasa kalau misalnya ketemu sama orang tuh, ya kan mau cowok atau cewek, gua bisa tanya ini nih, ya kan. Nah, menurut lo, kalau misalnya lu lagi nyari pasangan, does body count matters? Lu serius terus ini? What? Menurut lu gimana? Depends. Depends. Depends on the Oke, person. coba jelasin. Depends. Depends on the person, on the cowok itu. Iya, bener-bener depends. Like, I mean, nggak mungkin gue nanya tiba-tiba baru kenal kayak, hey, what's your body count? And actually, kayaknya gue nggak tahu. I will not gonna ask. Tapi dari lu sendiri, penting nggak untuk lu tahu body count orang itu? Kan gue bilang gue nggak nanya, berarti nggak penting. No, penting nggak penting sih actually. Just bener-bener depends. Kalau misalnya ada kelakuan dia yang agak sus atau apa, I think harus ditanya. Tapi kalau misalkan Oh, berarti lu kalau misalnya udah jadian nih sama cowok atau cewek, nah cowok ya. Oke, Love kita anggap aja beliau di sini cocok juga pakai judai. Waduh, terima kasih. siapa yang bilang? Terima kasih pacar Gisel ya. Tapi anyway, berarti lu kalau misalnya udah jadian nih, berarti lu nggak penting nih lu nggak mau tahu bahkan dia body count-nya ada berapa? Bukan nggak mau tahu ya. Kalau I mean, if you like this guy, I don't know, if you like this guy or girl, ya pasti semua mau tahu tentang dia. Cuma maksud gue bukan sesuatu yang kayak step by step yang harus gue lakukan gitu loh. Kayak, oh berarti gue harus nanya body count in every guy I met. No. Oke. Tapi ada maximum body count in a guy nggak? Yang lu kayak, oke, this guy is a hoe. I won't date him. No, I mean it really depends. Kalau misalnya ada yang maksud gue kelakuan dia yang sus atau kayak kok dia overly friendly or something yang sus lah intinya, sus in my POV ya. Ya gitu. Jadi kayak baru gue tanya, harus ada triggernya dulu baru gue tanya. Nggak kayak what's your body count? Oke, kan lu barusan ngomong overly friendly nih. Nah itu, ini jujur, gua jujurly gimana ya? Mungkin buat perempuan atau ini berlaku buat cowok juga ya. Kayak kadang tuh mereka atau kita berdua bahkan kayak nggak bisa ngebedain gitu. Kayak yang mana yang friendly itu cuman sebagai teman, yang mana yang friendly yang kayak, wih dia mau ngedeketin ini. Wait, what? Ngerti maksud gua? Cowok. Jadi dua-duanya bahkan. Ya misalnya, kan lu bilang tadi yang terlalu friendly ya. Cowok gue yang overly friendly. Oke. Define overly friendly itu gimana? Again, depends per orang. Maksudnya gini loh, kita nggak bisa nyamain satu orang. I mean kalau misalnya there's this guy yang kalau misal dia tuh orangnya kalem-kalem aja, tapi ketika dia ngechat cewek yang hi atau apa, oh kenapa lo ngechat cewek itu hi, lo biasanya nggak kayak gini. Tapi ada juga cowok yang emang kita tahu dia kayak pecicilan or something kayak hi, jadi hi aja, even like kalau ketemu hugging terus holding hands itu kayak biasa aja buat dia gitu. Jadi we got to know this person first, baru bisa kelihatan apakah ada yang sus. Oke. Tapi kalau lu dari lu sendiri, lu prefer cowok yang kayak gimana sebagai cewek ya? Kalau dia ideal boyfriend gitu kan. Kalau misalnya kita anggapan lu memilih ideal boyfriend gitu. Apakah you're okay kalau misalnya si cowok ini overly friendly ke cewek lain atau gimana? Ketika dibilang overly, it's never been good kan. Over friendly okay. Oke, friendly deh, friendly overly aja. Friendly okay. I mean, gue juga live in this marketing world something kayak gitu kan, so we have to be friendly. Ya, tapi pasti ada batas-batasannya dan cara taunya gimana. Makanya punya partnernya yang mature guys dan emotional stable. Batas friendly lu deh sampai mana? Menurut lu yang cowok ini bisa lakuin? Depends actually. Depends beneran orangnya. susah. Lu nyesel kan habis lu I see. ngobrol-ngobrol sama gue. Semuanya depends sih sama nih orang. Tapi iya guys, maksudnya kayak this is like the one thing yang
gue pelajari once ketika gue jump ke dunia dunia pekerjaan gue sekarang adalah I met so many people. Kita nggak bisa approach orang dengan cara yang sama, kita juga nggak bisa ngechat satu orang dengan cara yang sama. Itu juga gue lakukan ke dari teman, relationship, romantically atau nggak romantically, romantic or friendship gitu loh. Jadi nggak bisa disamain guys. Itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian menemukan, cowok gue suka sama nih orang tapi kayak kok dia say hi ke cewek-cewek lain atau kayak dia punya teman banyak cewek, gak langsung dijudge yang kayak oh dia playboy or oh dia apa. No, you can do that. Lihat dulu kayak dia kayak gimana dan sama lo ada bedanya apa enggak. Tuh, terus deketin teman-temannya. What? Dari situ lo bisa Itu tim tahu. saman maksudnya? Enggak, dari situ lo bisa tahu. Jadi kayak Oh, riset gitu ya? ya jadi kayak nggak bisa dari Oh. your POV sama your squad POV. Karena pasti your squad akan ngebela lo kan. Oh iya, itu benar. Jadi Itu jomplang. benar. Jadi Itu harus benar. tahu temennya juga. Itu benar guys. Itu gue setuju sih. Jadi kalau misalnya Hah? Dari ini ya pengalaman itu, real. itu actually benar sih. Jadi kalau misalnya ngedeketin cowok, nah lu mau cowok atau cewek, yang penting untuk masuk circle lawan main lu. Karena yang benar bisa dapat, jadi bisa dapat POV apakah dia the one atau enggak. Itu kan maksudnya. Benar enggak? Duluan ya bisa, tapi kalau maksudnya dari arah awalnya itu bisa ngeliat kayak oh temennya simple as this. Tadi kan kita ngomong juga jokes, as simple as jokes. Oke. Kalau jokesnya I don't like sexist. Kalau misalnya jokesnya seksis atau kayak kan tahu ya jokes mana yang jokes yang you know yang kayak ninggol-ninggol kemana-mana yang kitanya nggak suka atau apa. Tapi dia temenan kan sama orang ini, berarti 11-12 dia kayak gitu. Ini pemimpin penyembahan. Maksudnya apaan? What you mean pemimpin penyembahan? Oke. Gimana ya tadi? Jadi Kayak gitu guys. oke. Nah, sama ini nih. Mungkin tips bagi Gue makan ya. ya silakan Nila. Saya berarti kita ada banyak banget sih guys di sini. Dan yang satu yang andalan di sini tuh yang ini nih. Bisa dibilang ya. Ini sebenarnya roti. Ini sedikit out of topic. Tapi ini lu kenapa kaget pas ini dinamain roti six pack? Pertama gue kayak maksudnya apa roti six pack? Because yang gue tahu selama ini itu roti sobek. But then kita lihat kemasannya, oh my god, iya itu roti six pack. Dan kayak kreatif banget sih, gue belum pernah lihat sih kayak gini. Dan kayak simple tapi lucu dan kayak gue tergerak untuk membeli salah satunya karena packagingnya so cute. Ini jadi andalan di sini guys. Roti sobek. Nah, roti sih basically roti-roti itu andalan di sini. Berarti di sini kayak nggak kelihatan deh. Ini ada roti manis yang biasa ini kayak belasan ribu dong. Manis, roti Ovomaltine. Roti Ovomaltine sama ini nih. Roti Ovomaltine guys. Berarti ini sekali lagi di roti RTRW. Nah ini berarti karena gue pertama kali nge-live jadi gue nggak tahu nih sebenarnya bisa taruh lokasi tempatnya atau nggak di sini. Jadi izin ya guys ya kalau misalnya masih noob nih dalam hal perlivean di TikTok. Izin. Nah oke. Jadi balik lagi ke pertanyaan gue tadi. Nah ini kan gue bersama seorang perempuan ya. Nah ini gue minta perspektif dari perempuan. Gimana sih cara cowok itu ngebedain yang mana cewek ini beneran suka sama cowok ini atau dia emang sekedar friendly? Karena nah kalau cowok ya kan ini gue merepresentasikan banyak cowok-cowok ya kan karena gue yakin lu pada setuju juga kalau gini kadang-kadang kalau misalnya ada cewek yang mungkin bisa dibilang friendly ke kita terus kita tuh apa namanya kayak bakal ngerasa ih ini cewek demen nih sama kita terus otomatis kita bakal deketin menurut gue hampir semua cowok kayak gitu termasuk gue sendiri. Nah gimana caranya karena jatuhnya kalau misalnya emang kita ngedeketin cewek ini pasti
misalnya nih si cewek ini nganggap kita teman dan kita ngejar cewek ini dan ternyata gagal, kan otomatis itu bakal memecahkan kayak relasi di antara dua orang ini kan. Mostly kan begitu. Ya. Nah, gimana menurut lu sebagai cewek, gimana caranya supaya cowok itu bisa apa namanya? Bisa tahu, bisa ngebedain gitu kayak cewek ini sekedar friendly atau emang beneran attracted to me gitu. Ini sekecil pengetahuan saya. Ketika ada orang yang suka sama lo akan tahu kayak you feel that meskipun orang itu kayak nonchalant or chalant, lo akan tahu gitu kalau orang itu suka lo. Tapi kan lo pasti mikir kayak, ih gue takut GR sendiri, or ih gue takut halu, or apa. Well, kalau emang lo pengen deket sama dia, deketin. I mean just like, bukan deketin yang kayak lagi apa atau apa, jangan kayak gitu, lo bukan sapam komplek. Stop doing that. Ya deketin aja kalau misalnya dia kelihatannya kayak ramah atau apa, ajak jalan, ajak pergi or something. Kalau misalkan dianya mau, terus mungkin coba ngobrol-ngobrol yang menurut lo menjurus. You guys know lah, apalagi cowok. Kalau misalnya diladenin, maksudnya si ceweknya narik ya. Kalau ladenin maybe she's just being friendly. Tapi kalau misalnya narik cuma kayak, iya aku sih lebih ke aku sih. Why? We don't ask you girl. But ya kalau misalnya bilang aku sih maunya gini, aku sih bla 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 bla, itu mostly ceweknya juga lagi narik gitu loh. Kalau menurut gue nggak tahu kalau orang lain lagi atau nih. Tapi kalau misalkan being friendly ketika lo maju, dia akan mungkin nggak semua nutup, tapi lebih ke dialihkan ke topik lain gitu, atau kayak tiba-tiba dia ngomongin other guys atau apa, itu agak hard sih. Tapi ya you know, tapi kayak pentingnya, maksudnya bukan pentingnya ya, better kan kalian cowok. Just say it so. Jangan langsung say it, cuma kayak ya kode-kodenya tuh kode-kode yang harsh gitu loh, bukan yang kayak cuma gitu. Karena cewek-cewek sekarang nggak boleh kita katakan. Cewek sekarang, berarti lu termasuk. Iya. Karena beberapa orang kan sekarang udah kena, ada yang namanya TikTok, ada yang namanya platform-platform sebelah. Secara sadar atau nggak sadar dia akan terpengaruh gitu loh, yang kayak iya ya cowok cuma friendly doang. Oh kita harus independen, kita harus playing hard to get, bla bla bla. Hal-hal kayak gitu loh. Jadi kalau lo nya masih kayak slow, ya ada banyak referensi gitu loh. Kayak you know, nonchalant kan sekarang lagi viral tuh. Which is I don't know why. Don't be nonchalant guys. Kenapa? Yeah, what's the point for having fun? Nah, non-calan ini non-calan ini maksudnya kayak nggak pedulian gitu. Iya, nonchalantnya tuh nggak pedulian. Well, gue nggak tahu sih definisi nonchalant yang beneran tuh apa. Tapi kalau yang di viral content or something, gue tuh ngeliatnya kayak ini orang playing hard to get. Sebenarnya dia nggak kayak gitu, jadi jadinya nahan. Kalau emang sifatnya kayak gitu ya udah. Tapi kalau misalnya lo pengen nahan-nahan biar kelihatan apa di mata orang, itu nggak bagus. Dan kayak at the end lo nggak akan dapet result yang bagus, karena lo bukan jadi diri lo. Jadi kalau misalkan lo mendapatkan orang itu juga you don't, sebenarnya lo nggak dapet orang itu karena lo jadi orang lain. Gitu. Be yourself. Thank you so much. Gila, keren banget. Apaan? Iya, paham. Gila, tapi bukannya nggak tahu sih, ini sepengalaman gue malah kebanyakan cewek yang ya non-calan itu sebenarnya playing hard to get kan, bener kan? Atau gue nggak tahu definisi aslinya sih. Gue takut ngomong. Tapi lebih ke at least di pengalaman gue pribadi tuh rata-rata tuh cewek-cewek tuh playing hard to get gitu. Itu ya. Gitu, maksudnya bukan kayak being a stalker, no, tapi kayak
gue tuh kesal ngomong because it's so Apa? tricky. Ya, lebih ke oke, gue lihat apa yang dia suka, apakah gue suka juga. Gue lihat, oh oke suka, bla bla bla. Terus kayak I think kayaknya kita cocok deh gitu tuh. Terus itu pas gue lihat, oke situasinya kurang memungkinkan. And then I'm just wrote all my feelings di Twitter. Sorry, platform lain. Oke. Oh gitu. Jadi sebenarnya Oke. bukan lebih ke deketin kalau yang recently because I don't know, not the right time. I don't know. Ya, Oke, berarti kalian ini pengalaman pahit ya. sedih sekali ya. Dan kenapa lu? Jadi lu aktif main X? Ya, Oke. well ini in my opinion aja kayak gue belum belum ikhlas platform itu X. Kayak Iya. belum ikhlas Twitter. because we grew up kayak Twitter gitu. Jadi Jadi lu aktif main di Twitter untuk meluapkan emosi-emosi Anda. yes. Oke. Yes. Apakah itu termasuk red flag dalam cewek? What? Menurut lu, apakah itu red flag dalam cewek? Kenapa? Itu menurutnya. Itu. Jadi meluapkan emosi di Twitter. Jadi lu basically nge-tweet. Ya, ini balik lagi depends. Because in my case, itu nggak mungkin gue kasih tahu ke orangnya. Dan nggak mungkin gue kasih tahu ke temennya. I know his friends, tapi kayak nggak mungkin ngasih tahu ke orangnya. Oke. Pointinya, kalau ngasih tahu tuh banyak minusnya daripada plusnya. Terus ya udah, jadi kayak, gue taruh kemana ya? Kalau gue taruh di notes, gue ngerasa, agak loncat. Jadi ada temen gue yang pas Christmas kemarin, Merry Christmas guys anyway. ada yang ada yang tiba-tiba ngechat gue, dia reply story Christmas gue itu, dia bilang, Adira, thank you for inspire me. Kayak you don't know this, tapi your words, your kindness, and you're super genuine, kayak gitu-gitu lah intinya. Kayak kita jarang ngobrol, tapi tiba-tiba dia bilang kayak gitu. Terus habis itu gue bilang kayak, hah? Kayak gue kayak, oke, I can know. Tapi kayak, ini cewek by the way, so gue gak mikir itu modus. Terus kayak, ya akhirnya gue bilang kayak, lo maksudnya apa sih, apa yang ada gitu. Ternyata ada di close friend gue. Gue suka mencurahkan hal-hal yang di close friend gue. Terus kata dia kayak, iya waktu itu close friend lo pernah kayak how to cope with sadness, how to bla bla bla, tapi kayak bukan textbook gitu loh, yang lo bilang bener-bener kayak raw, yang lo sampai bilang, I don't know where this is going, but I know I have me, kayak gitu-gitu. Ternyata dia itu lagi butuh kayak gitu juga. So I'm just like, yeah, I think daripada ditaruh di notes, mendingan gue taruh di Twitter. So siapa tahu kalau ada orang yang punya struggling sama atau apa, dia at least bisa pikir kalau dia gak gila. they're not alone, dan bisa keep going. Jadi itu lu taruh di close friend Gimana? yang barusan itu close friend Instagram gitu. Close friend Instagram, tapi bukan yang Twitter, beda lagi. Oh, emang Twitter ada close? Gue gak main Twitter kan? No. Di Twitter gak ada close friend. Maksud gue, si orang yang nge-reply story gue itu, yang dia ada di close friend. Oh, bukan, ini close friend itu maksudnya teman dekat lo atau? Oh, oke. Jadi kok gue gak dimasukin close friend? Gila. Gue kenapa gak dimasukin close friend? Coba jelasin. Kenapa gue gak dimasukin close friend? Ya karena itu bro. Dan close friend gue suka gak jelas kadang-kadang. Lo tau gak sih yang monitor ketua itu? Kenapa? Hal-hal yang gue tuh bikin TikTok gitu kayak edit itu seru gitu, sekarang monitor gitu. Jadi saya brainrot semua. Isi close friend lu brainrot semua. Oke, ya udah brainrot gue dan AM Talks. Pokoknya manusia close friend gue akan terhibur di jam 3 pagi ke atas. Oke, baik. Gak jadi gue menyesal meminta masuk close friend.
Anyway. Apa? Gue pernah jadi ada satu boleh nggak ya? Itu gue sempet curang. Boleh ya? I don't think so ya. Pokoknya Gua sempat ya, pokoknya minum aja. ya pokoknya waktu itu gue sempat agak nggak jelas. Terus habis itu ada aplikasi untuk mencegah itu. Jadi kayak gue pun ada aplikasi. Iya. Ya ketika lo lagi nggak jelas itu, aplikasi itu membantu untuk melock semua aplikasi. Jadi nggak ada kayak teks-teks aneh ke orang. Oh, biar nggak drang ke situ Ya, orang. Oke. teks. Oh. Pinter nggak termasuk. Oh, Gue ingetin banyak banget. shit. Banyak banget. Terus a few of my friend bener-bener kayak chatin gue terus di WhatsApp. Tapi nggak bisa kebuka kan? Iya. Jadi gue nggak tahu karena sampai besoknya. Terus gue liat, Adira lo lihat, Adira good morning, Adira lo lihat pas gue liat. Lu udah zaman? Super raw. Maksud gue, meskipun gue kesannya curhat di Twitter, tapi di X aja ya. Karena udah jadi X. Meskipun gue udah curhat di X, tapi tuh curhatnya masih filter gitu loh. Karena gue tahu kan ada orang-orang yang ngeliat. Maksudnya itu kan gue nggak private. Jadi siapa tahu masuk timeline orang atau apa. Jadi gue filter. Nah yang itu mana filter? Gue sebut nama-nama. Enggak ada nama. Gue sebut semua yang kayak stop being nonchalant for the mess. Just like ya, dan salah satunya ada kayak ayam geprek sambal matah enak banget ya Tuhan. Ini makanya drink responsibly. Ya guys. Itu tadi aplikasinya apa? Buat ngelok. Gua nggak tahu itu. Nanti gue kasih tau. Oke. Terjadinya promo. Oh iya, oke benar. Itu gue baru tahu guys. Oke, saya harus minum kopi ini. Kopi ini enak banget. Gue udah bilang ya, ini enak banget semua. Tidak akan menyesatkan kalian, ini enak sekali. Tadi dia bilang tiap hari beliau ini tuh minum 2 gelas kopi ya. Betul. Tidak boleh tiru ya teman-teman. Iya. Itu gila sih guys. Jujur li, gue demen kopi. Nggak segini sih. Kopinya apa? Kopi aja atau kopi bener-bener americano pure hitam. Gue tuh ada GERD. Man, she crazy. No, tapi bukan GERD yang sampai ada yuk kuning gitu, sampai kayak muntah kuning. No, tapi ada GERD. Gue pernah masuk rumah sakit because of GERD. Not once, not twice. Tapi ya kata dokter gue, dia bilang kayak kalau gue lagi nggak kabur nggak apa-apa. Obat. Ya kan dok? Oh iya. Iya bener kayak kalau kamu nggak apa-apa, tapi dia nggak bilang 2 gelas juga. Tapi gue cuma underline yang nggak apa-apa. Oh, udah gila guys. Gila, dia GERD terus masih mau minum 2 gelas per hari tuh. I feel like I have so many things to do, I have so many things to get on, dan gue butuh gula, jadi kayak kopi. Tapi guys, dia itu sibuk banget guys. Gila. Dia itu adalah salah satu Gen Z yang berprestasi asik. Damn. Nah, ini mungkin yang viewers belum tahu. Lu berarti sama sekali nggak kantoran kan jatuhnya? Iya. Part time ya. Mungkin bisa lu jelasin briefly kerja lu tuh apa sih? Ajab, goyaping, habis itu get paid for it. That's it. Udah apa? Ya intinya ya some marketing stuff gitu, merangkap PR juga, udah merangkap event juga, ya gitu lah.
Oh ini, lu anak rantau bukan? Ini buat viewer nggak tahu. Ya asli Jakarta. Kan baik banget nih. Anak yang sumuran anak lagi. Orang yang Gen Z lah. Gue anak. Gen Z yang alasannya tuh susah cari kerja terus nggak dapet di sana. Kalau bisa dapat kerja sebaik ini gitu. Apa mungkin kasih tips untuk mereka. Menurut gue bukan merendahkan ya, tapi kalau gue lihat di sosmed atau pekerjaan tuh banyak dan always ada. Cuma requirements-nya terus dan lain-lainnya kayak gitu guys. Dan sama luck sih, bener based on luck. Dan kalau misalkan kalian punya kalian sempat kerja di satu tempat, itu kayak once lo cabut, lo harus baik-baik aja gitu loh. Usahain untuk baik-baik aja dan bukan kayak baik oke gue cabut bye guys. No, tetap ngobrol gitu, tetap kadang-kadang ke tempat itu lagi as a customer. Kalau gue as a customer atau apa, just buy the products atau apa, ngobrol-ngobrol terus kayak gue lagi kerja di sini tapi gue bawain lo apa ya gitu, something kayak gitu. Pokoknya kayak ya jadiin temen aja sih sebenarnya. Terus sama pas waktu lo kerja, dan gue kan kerjanya kayak salah satunya adalah mencari orang-orang seperti Joti. Maksudnya KOL. Orang-orang seperti Joti. Ya, ketika lo kerja sama orang lain dan punya kesempatan networking, ya udah, maksudnya kayak don't hesitate buat nanyain, lo punya Instagram nggak, lo punya WhatsApp nggak, atau kayak kalau dia nggak mau WhatsApp, and make sure jangan kalau mau networking profesional ya WhatsApp, tapi jangan lupa lo harus minta sosmednya juga, karena di sosmed itulah bisa terjadi pertemanan. Kalau di WhatsApp apa paling lo cuma jadi kayak siapa nih kemarin, selamat sore, selamat siang, formalitas dan ya jatuhnya kayak mau ngedeketin orang sih. iya. Tapi kalau misalnya lawan jenis ya Lebih ke yang mendekat ke orang atau kayak kelihatan banget ada maksudnya gitu. Well, dan nggak salah sebenarnya, cuma caranya aja harus lebih smooth gitu. Gue juga nggak tahu sih gue smooth apa enggak, tapi I do my best. Gitu. Kayak dia dengan konten-konten yang aneh itu, gue replay guys. Emang bagus? Enggak. wow Bagus. thank you, Super unique. thanks a lot. Gila Super unique. My favorite ada dia kayak bikin per season ya, yang waktu itu yang di tempat mie. ramen Iya, tempat ramen. yang sama Ya. pakai baju putih. Iya, per season kan ya? Oh iya benar. Iya, dia ada kayak per episode gitu. Gue nggak pernah liat orang review per episode guys. So just like, oh this guy got something, kayak oh ya cool gitu. Dengan anehnya dan kekosongan otaknya itu. Tapi ya, Tahu. it's not his super great. Yo. His super great. Meruya Pride. Mungkin ini Meruya kan kedua. ya, gua tinggal di Meruya guys. Ini mungkin ada yang Meruya geng. Meruya. Nah, di sini mungkin untuk penutup karena jujur gue kenyang gitu. Dia sama sekali nggak makan. Jadi maksud lu nggak enak makan di sini? Maksudnya apa? Tadi gue ngabisin ini nih roti. Maksudnya apa? Tadi Cokobom kita udah pesan 2 kali. So ya, gue kenyang. Terakhir untuk mungkin di sini kan di tahun 2026 ini mungkin ada yang baru lulus, yang 2003 2004 baru lulus dan mungkin lagi susah nyari kerjaan dan bingung kayak aduh gue baru lulus nih, terus gue bingung cara apply kerjaan atau mungkin kayak what's the next step in their career life gitu. Lu ada tips gak buat mereka ini yang masih jatuhnya kan hilang arah gitu? Wow, sebagai karena ini sebenarnya 2 entitas yang berbeda. Ini yang jatuhnya bisa dibilang korporat kan, corporate in a way. Gue
freelance. Pengangguran nggak lah bercanda. Enggak lah. Freelance. Ya. Dari lu sebagai yang lu udah berapa lama aja tuh? Dari first time lu officially bekerja sampai sekarang? 2 tahun. Officially bekerja apa nih? Apa? Kayak Kalau officially bekerja gue dari sebelum lulus. part time gitu. Iya. Oh. Dari pengalaman lu ini, apa yang lu bisa kasih kayak tips untuk mereka yang masih bingung gitu? Well, gue juga gak bisa ngasih banyak karena I'm not successful ya. Semoga tahun ini ya, cuma ya doakan saja teman-teman. Apa ya, tipsnya adalah jangan jadi perfectionist. Maksud gue yang kayak gue mau di satu bidang ini, kalau selama gue belum dapet bidang ini gue gak akan kerja. No, jangan kayak gitu, karena semua bisa sambil berjalan guys. Dan ketika lo masuk ke bidang yang lo mau pun belum tentu ternyata itu yang ternyata yang membuat lo serak gitu loh. Kayak lo cuma lihat mungkin dari cover luarnya, there's so many things di dalamnya yang ternyata menurut lo kayak oh my god toxic, skip gitu. No, jadi kayak terbuka sama opsi-opsi, banyak buat opsi. Kayak misalkan oke, gue nggak bisa di sini, tapi di sini tapi ada satu tempat yang lagi buka, mungkin nggak gue, tapi jangan kayak nggak lo banget gitu ya, kayak 50-50 lah. Atau kayak boleh sih gue coba, ada itunya, jangan kayak gue nggak suka banget lagi, jangan. Karena kayak waktu pas lo kuliah aja, kalau lo masuk ke jurusan yang lo nggak banget kan susah banget bangunnya ya. Kayak apalagi kalau ada tugas kayak udahlah gitu kan, apalagi pas ngerjain skripsinya kan. Nah sama di tempat kerja juga kayak gitu, so many things yang akan membuat lo ngelus dada. Tapi at least kalau misalkan lo suka perusahaannya atau visi misinya bagus, atau kayak lo suka bidangnya, ya itu akan membantu banget untuk lo tetap di situ, tetap berjuang, tetap bertahan gitu sih. Sama jangan meremehkan cuma per project atau kayak internshipnya harus nyari yang paid ya guys, please. Kita tuh UMR-nya udah Gue naik. pengen nanya soal hal ini. Ya, kenapa mereka nggak ini gue bego gitu ya. Kenapa lu menyarankan untuk yang paid? Even misalnya kok ada kan banyak nih di Indonesia company gede yang nyediain magang tapi unpaid. company Nah, gue gak bakal nyebut. Gue gak bakal nyebut. Orang masih kecil udah di cancel, malu-maluin sih. Maksud gue banyak kan. Karena gue pernah mengalami itu, dan pada saat itu gimana? Ya, gue gak bakal nyebut. Jadi gue perspektif gue adalah ini company gede, jadi kayaknya gue bakal banyak banget pengalaman nih di sini. Yeah. Terus gue terjun ke company ini unpaid, bener-bener unpaid. Gue nggak dapat reimbursan transport pun nggak dapat. Oh my god. Yeah. Betul, gue tinggal di daerah Jakarta Barat dan waktu itu kantornya di daerah Jakarta Selatan. Oh. Gue nggak bakal spesifik di mana. Kayak gue tau deh. Nah, terus gue kayak ya mungkin ini terkesan bodoh ya, karena jujur emang gue setelah gue pikirin sekarang kayak anjir bodoh juga ya. Intinya adalah gue menganggap kayak anjir ini kayak very big company, jadi gue kayak I don't mind getting paid, getting not paid gitu. Dan lu nggak setuju sama itu? Enggak, langsung enggak. Kenapa? Karena meskipun lo butuh pengalaman, mereka juga butuh humans, mereka juga butuh orang. Jadi bukan lo doang yang kayak masuk berkah, no, mereka juga berkah dapat lo. Lo harus tahu lo punya words, lo punya punya hal yang buat dijual. Maksudnya meskipun lo bukan karyawan tetap, sebagai intern kan juga lo di interview, dan ketika masuk berarti emang masuk sama keterima mereka gitu. Jadi jangan anggap karena gue intern ya udahlah. Misalnya lu baru lulus, terus lu dikasih 2 opsi nih. Apapun bidangnya ya, misalnya ada company yang gede banget. Jadi ini contoh doang, misalnya kayak McD, ini yang gede banget kan. Terus yang satu lagi, misalnya kita ngomongin di bidang F&B ya.
Satu McD, yang satu ayam geprek Mas Budi. Pernah denger gak? Nah kan yang ini awalnya fiktif karena dia saking kecilnya. Tapi lu magang di McD itu nggak dibayar, terus di ayam geprek Mas Budi ini lu dibayar enough lah, enough itu ya sesuai sama standar enough lah. Lu bakal ngambil yang mana? Di perusahaan besar itu gue dapat apa aja benefit? Benefit itu as in money No, atau kan apa? dibilang nggak ada kan. Iya, money itu nggak ada sama sekali. Lebih ke apakah ada jenjang karirnya? Oke, itu harus riset sendiri nggak sih kalau misalnya gitu? Enggak, Atau enggak? better ditanya. Oke. Well, Maksudnya? bagus riset sih. Tapi kalau misalkan kayak lo gak ketemu, better ditanya. Oke. Maksudnya kayak lu nanya si HRD kayak, gue bakal dapet apa aja di sini gitu. Aduh, digaplok dong. Iya, bahasanya jangan kayak gitu. Tapi lebih ke apa yang lo pengen gitu. Misalkan kayak dapat ini apa mainan gratis ya, Cak. Gitu. Caki itu mah beda. Perusahaan sebelah. Yang McD Meal. Iya, kids meal gitu. Dapatkan itu tiap bulan, misalkan itu yang lo pengen gitu. Apakah kalau dapat itu oke, kayak kan saya nggak dapat kompensasi nih berupa money, apakah saya akan dapat hal-hal yang lain? Oke. Oh, berarti itu penting banget ya untuk ditanya nih. Yes. Oke. Konsiderasi lu apa yang membuat lu kayak yes or no dari benefit yang lu diterima dari tempat magangnya itu? Jenjang karir. Maksudnya kayak kepastian lu bakal jadi pekerja tetap atau kayak di sana? Bukan kepastian, lebih ke ada changes-nya nggak? Kalau kepastian kan nggak bisa. Kalau ternyata lo kerjanya males-malesan kan nggak bisa. Iya, benar. Maksudnya kayak ada chance lah lu bakal kerja di sini. Iya, gitu iya. Ya? Oke. Let's say si HRD McD-nya ngomong ada kemungkinan lu bisa diterima di sini, tapi tergantung dari kinerja lu. Iya, sure. Yang kayak oke, apa aja yang dilihat? Kayaknya lebih kayak gitu lah, lebih ke interview. Apa aja yang kalian mau lihat? Oke, nah berarti ya, lu bakal pilih yang mana dari dua itu? Kalau ada jenjang karir? Iya. Baik. Even gak dibayar karena yang penting lu kayak tunjukin effort lu gitu ya atau gitu. Ya, tapi kayak berapa bulan internshipnya? Kalau kayak 6 bulan, I don't. Oh, panjangan atau? Iya. Ya. 3 bulan. Oh, ini internship yang non kuliah ya maksudnya? Iya. Kan bisa kan 3 bulan? Gak bisa ya? Tergantung. Gua actually gak pernah sih 3 bulan. Games. Oh, gak tau. Lu sendiri pernah? Enggak, pas waktu gue lihat-lihat di sosmed yang pencarian kerja itu ada 3 bulan dan 6 bulan. Kayak gue tuh internship 6 bulan sih. Iya, gue rata kayak setengah 6 bulan gitu. Tapi anyway, berarti untuk kalian yang mungkin masih bingung mencari arah hidup, ya kan? Masih juga. Berarti salah nih, kayak gue salah nanya nih. Ini narasumbernya salah banget nih. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian masih bingung arah hidup kalian, berarti emang bener semuanya. Let's say, nah ini kan gue beda banget nih sama ibu yang di belakang saya nih. Gue tuh mengambil jalur, bisa dibilang kalau misalnya kalian main game tuh, jalur Elden Ring guys. Jalur Dark Souls. Yang dimana gue sama sekali kayak leap of faith aja gue ngambil jalur gue. Ibaratnya ngejalanin kerjaan sendiri ya. Nah tapi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian maksudnya masih nggak tahu nih lu pada mau jadi apa di kedepannya, nah kan emang harus untuk kalian nyemplung sini sana biar kalian tahu gitu kalian cocoknya di mana, ya kan. Kecuali kalian emang mau jadi pengangguran, mending gak usah hidup gitu. Gak lah. Some people punya keberuntungan ini, family's money. Atau anak papi ya gitu. Which is good. Gak apa-apa meres duit orang tua. Gak boleh. Tapi anyway, goddamn, kita udah nge-live. Live-nya sebenarnya bentar banget sih, cuma 45 menit. Tapi karena kita ada keperluan lain,
Ya kan? Tapi ini thank you banget. banget. Yo, ilah. Gila ini. Oh. Ini sibuk banget sih ibu yang sebelah kiri gue. Ada sih. Anyway, thank you banget yang udah join. Dan see you next time on next live. Ini cara matinya gimana nih? Ini ya. Demi Tuhan gimana? Oh iya. Bye.